Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hisyam Hadi Sugeng, perwakilan dari kelompok 2 mata kuliah pemahaman, peserta didik dan pembelajarannya. Saya akan memaparkan hasil diskusi kami tentang penerapan teori belajar. Yang pertama, yaitu penerapan teori belajar behaviorism. Teori ini merupakan teori yang memfokuskan pada perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya stimulus dan respon. Teori ini memandang belajar sebagai suatu proses perubahan yang terjadi dikarenakan adanya stimulus atau rangsangan, yang kemudian menimbulkan reaksi atau respon dari peserta didik. Teori ini menekankan perlu adanya latihan secara terus-menerus yang kemudian akan menghasilkan perilaku yang menjadi sebuah kebiasaan. Adapun penerapan teori ini dalam pembelajaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahan ajar disusun secara lengkap yang mencakup materi sederhana sampai materi yang kompleks. Yang kedua, memperbanyak interaksi timbal balik antara siswa dengan guru yang merupakan pernyataan atau memberikan contoh yang kontekstual. Yang ketiga, memberikan latihan secara stimulan sebagai upaya pembentukan atau pembiasaan perilaku. Keempat, melakukan evaluasi sesuai dengan perilaku yang diamati selama proses pembelajaran. Yang terakhir, yang kelima, memberikan penguatan kepada siswa baik berupa verbal maupun non-verbal, baik secara positif maupun negatif. Dalam penerapan teori ini, guru berperan penting untuk memberikan stimulus atau rangsangan sehingga timbul respon dari siswa, kemudian akan menjadi sebuah kebiasaan. Guru juga berperan untuk mengevaluasi dan memberikan penguatan kepada siswa. Siswa berperan untuk menerima stimulus yang diberikan oleh guru dan bereaksi atau bertindak sesuai dengan stimulus tersebut. Selanjutnya, teori yang kedua yaitu teori sosial kognitif. Teori ini dalam pembelajarannya yakni guru berfokus pada pemikiran peserta didik serta melibatkan peserta didik dalam kegiatan atau proses pembelajaran. Adapun penerapan teori sosial kognitif dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam proses pembelajaran guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik agar siswa juga mudah dalam melakukan diskusi dengan teman sejawatnya. Yang kedua, guru memberikan tugas kepada peserta didik terkait dengan pengalaman yang pernah peserta didik alami kemudian dijadikan dalam bentuk portofolio. Yang ketiga, memberikan sebuah narasi yang berkaitan dengan materi ajar. Kemudian peserta didik memberikan gagasan atau ide terkait dengan materi. Dan yang terakhir, meningkatkan semangat peserta didik dengan menyajikan materi ajar menggunakan video pembelajaran serta permainan dalam pembelajaran. Peran guru dalam penerapan teori kognitif adalah belajar kemampuan-kemampuan baru, menghasilkan banyak gagasan yang relevan dengan materi ajar, kemudian kemampuan untuk beradaptasi dengan mudah, serta mampu menyelesaikan persoalan hidup yang dialaminya. Peran siswa dalam penerapan teori kognitif sebagai penerimaan informasi dan pengetahuan yang diperolehnya. Karena salah satu tugas siswa dalam penerapan teori kognitif adalah sebagai penerima materi ajar yang disajikan oleh peserta didik. Evaluasi dalam proses pembelajaran dilakukan untuk menilai proses dan hasil belajarnya, mencakup semua materi unsur pokok pendidikan. Guru memberikan refleksi kepada peserta didik dalam bentuk jurnal, portofolio, unjuk kerja, serta menciptakan suatu karya. Yang terakhir ada teori belajar konstruktivisme. Teori ini menekankan pada pengalaman atau pengetahuan dasar manusia, di mana setiap individu sudah pasti memiliki pengalaman dalam memahami sebuah realitas. Peristiwa akan dipahami berdasarkan dengan pengalaman yang telah didapatkannya. Akan tetapi, guru sebagai fasilitator bagi siswa dalam membentuk pengetahuannya dengan cara mengarahkan pembelajarannya, seperti memberikan kesempatan dalam bentuk mengaktualkan potensi dalam diri. Adapun penerapan teori ini di dalam kelas, yang pertama, mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan terbuka
dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon. Yang ketiga, mendorong siswa berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking. Yang keempat, siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lainnya. Yang kelima, siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. Yang terakhir, guru menggunakan data mentah sebagai sumber-sumber utama dan materi-materi interaktif. Guru yang menerapkan proses pembelajaran konstruktivisme akan menantang para siswa untuk mampu menjangkau hal-hal yang berada di balik respon faktual yang sederhana. Guru mendorong siswa untuk menghubungkan dan merangkum konsep-konsep melalui analisa, prediksi, justifikasi, dan mempertahankan gagasan atau pemikirannya. Dialog dan diskusi yang merupakan interaksi sosial dalam kelas bersifat intensif sangat membantu siswa untuk mampu mengubah menguatkan gagasannya. Materi selanjutnya yaitu model-model pembelajaran yang digunakan berdasarkan prinsip konstruktivisme. Yang pertama, model pembelajaran inquiry atau inquiry based learning. Dalam model ini, peserta didik diarahkan agar dapat mencari tahu sendiri materi yang disajikan dalam pembelajaran dengan cara mengajukan pertanyaan dan investigasi mandiri. Artinya, pembelajar ini menuntut siswa untuk mencari dan menemukan sendiri pengetahuan yang mereka butuhkan lewat pertanyaan, meminta keterangan, atau penyelidikan. Model yang kedua yaitu pembelajaran discovery learning. Model pembelajaran discovery learning adalah pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk menemukan pengetahuan baru dari informasi yang telah dimilikinya. Yang ketiga, metode pembelajaran berbasis project atau project based learning. Model pembelajaran berupa tugas nyata seperti karya proyek, berkelompok, dan mendalam untuk mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. Model pembelajaran yang keempat yaitu model pembelajaran kontekstual atau contextual teaching learning. Model pembelajaran contextual teaching learning adalah model pembelajaran yang menentukan kreativitas guru dalam mengaitkan subjek dengan kehidupan nyata guna membantu untuk lebih mudah memaknai materi tersebut. Model yang kelima yaitu pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Pembelajaran berbasis masalah adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk mencegah suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah sehingga peserta didik dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah. Materi yang terakhir, berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai upaya untuk meningkatkan motivasi seorang siswa bernama Tania, seorang anak usia 7 tahun yang memiliki kemampuan yang rendah dan keinginan untuk sukses yang rendah. Yang pertama, menerapkan teori sosial kognitif di mana seorang guru menjadi model yang dapat ditiru. Hal ini dilakukan untuk harapan agar nantinya siswa dapat meniru perilaku positif yang ditampilkan oleh guru. Yang kedua, memberikan perhatian lebih. Hal ini dilakukan untuk harapan agar Tania merasa diperhatikan dan lebih bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga, memberikan reward. Hal ini dilakukan dengan harapan agar Tania merasa lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran karena apa yang telah dia lakukan dihargai oleh guru dalam bentuk pemberian hadiah. Nah, itulah hasil pemaparan dari saya, Hisyam Hadi Sugeng dari kelompok 2. Bila ada hal-hal yang ingin didiskusikan atau di komen, silahkan tulis di bawah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.